kitab Nasaihul Ibad. Sebagian nanti separuhnya lagi kita berzanji dan marhaban. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, tetangga kita, guru-guru kita yang saat ini dalam keadaan sakit, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan materi kitab Nasaihul Ibad. Sebagian nanti separuhnya lagi kita berzanji dan marhaban. Karena marhaban ini diulang-ulang baru nanti insyaallah dapat. Kalau sekali baca baik belum dapat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjuti al-maqalah yang ke-51. Membahas al-maqalah yang ke-50. Al-maqalah al-hadiyata wal khamsun qala ay Zunnun al-Misri radhiyallahu anhu al-arifu billahi ta'ala asirun. Al-arifu billahi ta'ala asirun. Orang yang kenal dengan Allah itu seperti tawanan. Itu bahasan kita kemarin, bahwa ciri-ciri orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah qalbuhu basirun ay mazinun li batinihi bil muraqabati wa li zahirihi bil muhasabati wa amaluhu lillahi katsirun. Bahwa ciri-ciri orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa makrifat itu adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang zahir dan batin. Bahwa ketika kita mengenal Allah tentunya tidak mudah dengan proses belajar tauhid, belajar akidah, belajar tafsir, belajar Al-Quran, bahwa semua yang kita pelajari dengan tidak cukup hanya dengan sekali duduk, bahwa perlu proses panjang kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita mau mengenal orang, tidak bisa kita kenal dengan orang itu sekali duduk kenal. Maka ada sebuah cerita ketika kita kenal dengan orang itu sekali duduk kita langsung ngambil kesimpulan, tidak bisa. Ada orang buta dikenal dengan gajah. Orang buta disuruh nebak gajah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah sekalian? Kalau ada orang buta disuruh nunjuk atau menyebutkan apa itu bentuknya gajah, ya, maka sesuai dengan apa yang dia pegang. Ada beberapa orang buta, 3 orang buta suruh nebak apa bentuk gajah.
Orang buta yang pertama terpegang di perutnya. Terpegang di perut gajah. Ternyata gajah itu kata dia seperti tembok. Karena datar lebar. Dia menyimpulkan bahwa gajah itu adalah seperti tembok datar. Karena yang dipegangnya perut. Lalu didatangi lagi orang buta yang kedua. Orang buta yang kedua kebetulan megang belalainya. Terpegang di belalai. Oh, berarti katanya gajah itu panjang. Seperti trompet. Panjang. Itu buta yang kedua. Lalu orang buta yang ketiga terpegang di kakinya. Dipegangnya kakinya, di lurutnya dari pucuk ke bawah ternyata tinggi seperti tiang listrik. Dari satu hewan yang berupa gajah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, ada 3 orang buta menyimpulkan kesimpulannya beda. Kata buta yang pertama, yang saya pegang ini gajah ini bentuknya seperti tembok karena dia megang perut. Orang buta yang kedua mengatakan bahwa gajah itu bentuknya seperti trompet karena dia megang belalainya panjang, ya, bulat panjang. Lalu orang buta yang ketiga menyimpulkan bahwa gajah itu adalah seperti tiang PLN, tiang listrik, besar, tinggi, ya, dipegangnya dari atas ke bawah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenal orang saja kita tidak bisa instan, ya. Setelah kita tinggal bersama beberapa hari, beberapa bulan, baru kita akan bisa mengenal orang. Tidak bisa kunuk-kunuk datang, ya, langsung kita ngambil kesimpulan sombong nian si anu itu, ya. Atau sekali datang kita langsung menyimpulkan baik nian si anu itu. Atau langsung menyimpulkan jahat nian si anu itu. Tidak bisa. Dengan orang saja kita mau kenal seutuhnya perlu proses panjang, ya. Baru bisa menyimpulkan bahwa dia itu baik, dia itu pelit, dia itu bagus, dia itu, ya, pemarah dan lain sebagainya. Seperti orang pasangan suami istri. Kita suami istri, Bapak Ibu baru kenal dengan istri kita, suami kita tidak kata yang jahatnya bagus galong-galong, ya. Seperti orang bujang gadis kenal dengan bujang, kenal dengan gadis, ya. Tidak kata cacatnya bagus galau. Sampai-sampai ditanya sama ketip, ayo si anu, ya, apa lepasnya pilihan kau nih? Namanya misalkan putri dengan putri ini. Oh iya nian Pak, tidak salah lagi, yang inilah tidak ngubah lagi. Tapi setelah perjalanan hidup sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru kenal, oh ternyata istri saya seperti ini, ya. Yang perasaannya dulu bagus nian, ya. Artinya apa Bapak Ibu jamaah sekalian? Kita kenal orang saja harus membutuhkan waktu yang panjang. Kita kenal istri kita setelah kita berumah tangga dengan pasangan hidup kita. Tapi Bapak Ibu kalau sudah jadi pasangan suami istri, bagus dan kelebihan dan kekurangannya tentunya kita terima, bukan kita caci maki, bukan kita cari-cari kekurangannya, tapi kita perbaiki kekurangan-kekurangannya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita nak mengenal Allah, ya. Panjang prosesnya Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Kita belajar dulu, sering-sering baca, sering-sering datang ke pengajian, ya. Perbaiki bacaan Al-Qur'an kita, perbaiki bacaan tajwid kita, ilmu tajwid kita. Kita tambah ilmu kita supaya tahu apa yang kita baca. Kemudian kita belajar tafsirnya. Kita dengarkan penjelasan-penjelasan para ulama tentang Al-Qur'an itu. Kemudian kita belajar ilmu tauhid, kita belajar ilmu akidah akhlak, kita belajar banyak sekali Bapak Ibu jamaah sekalian, yang nantinya baru kita akan menjadi orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis yang mengatakan bahwa ihsan itu adalah anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka fa in lam
Fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah. Andaikan kamu tidak dapat melihat Allah, maka bahwa sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Kita begawe dilihat. Bahwa kita yang kita lakukan, ada orang, tidak ada orang, ada Allah yang melihat kita. Insya Allah perbuatan kita akan selalu baik dan bagus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, maka orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama, dia selalu mencintai Allah. Di antara ciri orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dia selalu mencintai Allah. Ya. Kalau kata-kata selalu itu berarti terus. Ya. Karena kita ini Bapak Ibu galak berubah. Ya. Bahkan ada pernyataan begini. Orang yang baik itu, orang yang jahat itu, tidak berarti dia itu selalu jahat. Ya. Orang yang jahat itu tidak selalu dia itu jahat. Atau orang yang jahat itu bisa jadi awalnya dia adalah orang yang baik. Ya. Karena proses perjalanan hidup yang tadinya baik, dia jadi jahat. Atau karena dia dijahati oleh orang, lalu dia berubah menjadi jahat. Ya. Bisa jadi karena kita jahat dengan dia, orang itu baik. Tapi karena kita jahat dengan dia, sehingga dia berubah menjadi orang yang jahat juga dengan kita. Ada lagi orang mengatakan bahwa orang yang baik itu ya, tidak berarti dia itu awalnya baik. Melalui proses awalnya mungkin dia adalah orang yang tidak baik. Tapi karena datang ke masjid, ngikut pengajian, kemudian mungkin dia diberi peringatan oleh Allah. Mungkin karena dia diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dia tidak bagus. Tapi karena perjalanan proses ada musibah, meninggal istrinya, meninggal suaminya, atau meninggal anaknya, atau meninggal ibunya, meninggal bapaknya, baru dia tersadarkan. Banyak jalan Allah akan menyadarkan kita dari tidak baik menjadi orang baik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya doa kita selalu minta diistiqomahkan menjadi orang yang baik. Jangan sampai kita proses jahat dulu baru jadi baik, atau yang lebih gawat lagi, yang selama ini kita jadi baik berubah menjadi orang yang tidak baik. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Nah, orang yang bermakrifat kepada Allah ini dia selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mencintai Allah, tentunya kita mengikuti ya, taat dengan perintah dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan itu berarti kita tidak cinta. Meninggalkan sholat ya. Puasa Ramadan, wong puasa kita tidak ya. Harusnya kita mengeluarkan zakat tapi kita tidak mengeluarkan zakat. Harusnya kita berbakti dengan ibu bapak kita tapi kita tidak berbakti dengan ibu bapak kita. Itu berartinya kita tidak mencintai Allah. Bukti bahwa kita mencintai Allah, bahwa kita akan berusaha melaksanakan apa-apa yang dituntun dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hatinya selalu melihat kebenaran ya. Orang yang bermakrifat kepada Allah itu adalah hatinya wa qalbuhu basirun ya. Hatinya itu selalu melihat kepada kebenaran. Tidak menjadi orang yang selalu mencari kesalahan orang. Karena kita nih Bapak Ibu penyakit juga. Gawe kita ini sibuk nyari kekurangan uang tulah. Tiap hari obrolan kita ngoceh, menyebutkan, mencari-cari kesalahan kekurangan orang. Apa terduduk nyebut kekurangan si A, terduduk lagi nyebut kekurangan si B. Ya. Nah, orang yang bermakrifat kepada Allah, wa qalbuhu basirun. Hatinya selalu melihat kepada kebenaran, ya. Kebenaran, ya. Kalau dirinya itu salah, terdapat kekurangan, dia berusaha untuk
menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar. Ya. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, tidak memvonis kesalahan itu, tidak selalu mengungkit-ungkit kesalahan itu, tapi dia selalu bagaimana dia dan orang yang melakukan kesalahan itu menjadi orang yang melakukan kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan kita semua, kalau selama ini kebiasaan kita selalu mencari kesalahan orang, selalu menyebut-nyebut kekurangan dan kesalahan orang, bagaimana ke depannya kita berubah menjadi orang yang tidak selalu mencari kesalahan dan kekurangan orang. Karena kata Rasul itu, tuba liman sagolahu aibu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang selalu sibuk dengan kekurangan dirinya sendiri, sehingga dia tidak punya waktu untuk menyibukkan mencari aib atau kekurangan orang lain. Jadi sibuk nyari kekurangan kita. Ya Allah, aku lupa baca Quran, cak manola supaya bisa baca Quran. Aku ini sholatnya baru sholat 5 waktu baik, tapi sholat qobliyah ba'diyahnya belum, duhanya belum, tahajudnya belum. Nah, itu namanya sibuk dengan kekurangan diri dewe. Ya. Aku ini gawe ini galak nyari kesalahan orang lain, ya. Tapi tidak pernah baca kekurangan diri aku dewe. Ya Allah, mudah-mudahan ke depan aku bisa berbalik, selalu sibuk dengan kekurangan diri aku dewe, tidak terlalu menyibukkan mencari kesalahan, apalagi menyebarkan kesalahan orang kepada orang lain. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Selalu melihat kepada kebenaran. Jadi orang yang bermakrifat kepada Allah itu, yang pertama dia selalu mencintai Allah dengan jalan melaksanakan perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Ya. Yang kedua, wa qalbuhu basirun, hatinya selalu melihat kepada kebenaran. Ya. Tidak selalu mencari kesalahan dan kekurangan orang, tetapi dia selalu mencari kebenaran. Orang yang tidak benar supaya berada di jalan kebenaran. Dan yang terakhir, ya, wa amaluhu lillahi kasirun, dan pekerjaannya, perbuatannya untuk Allah itu banyak. Artinya selalu berbuat kebaikan banyak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya amal perbuatannya terlihat zahir dan batinnya selalu berbuat kebaikan untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya banyak, amal solihnya banyak, ya. Jadi orang yang bermakrifat kepada Allah itu diantaranya adalah, yang pertama dia selalu mencintai Allah, yang kedua hatinya selalu melihat kepada kebenaran, dan yang terakhir adalah ditunjukkan perbuatannya selalu melakukan amalan-amalan yang baik atau amalan-amalan yang soleh. Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk materi kita saya rasa cukup, walaupun sedikit, paling tidak menasihati diri kita, saya pribadi dan kita semua yang hadir di sini. Kita cari semoga kita bisa bermakrifat kepada Allah, artinya bahwa kita benar-benar mengenal Allah, bahwa Allah itu maha melihat kita, ya. Bahwa Allah tidak akan pernah tidur, bahwa kita mengenal Allah itu tidak akan pernah lalai dengan apa yang kita perbuat. Tidak usah takut apa yang kita lakukan, baik itu amal kebaikan kita lakukan, tidak akan pernah terlewatkan dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, dosa dan kesalahan yang kita lakukan juga tidak akan pernah terlewatkan. Semuanya akan mendapat balasan. Ketika kita sadar itu, insya Allah kita akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang sesi terakhirnya kita sama-sama belajar, berjanji. Saya bacakan dulu nanti bab yang keempat sebelum kita baca marhabannya. Misalnya nanti setiap minggu kita ulang marhabannya, ya. Karena kalau dilihat, dibaca lagunya, insya Allah tidak sulit menghafalnya. Tapi kalau dipelototi baik rasanya, wah banyak nian ini, ya.
aturannya atau tidak hafal. Saya baca sekilas 4 bab yang terakhir, baru nanti kita sama-sama membaca marhaban 1 kali baca. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa lamma tamma min hamdihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah وفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآل للزمان أن جلي عنه صلاة حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الخضيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه محل القيام. Jadi bahasa Arabnya mahalul qiyam itu adalah posisi berdiri. Mahallul qiyam itu artinya posisi berdiri. Maka para jamaah berdiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Boleh sambil mengiringi Bapak Ibu jamaah sekalian. Asyraqal badru alaina marhaban marhaban ya marhaban fakhtafat minhul buduru marhaban marhaban ya marhaban marhaban ya nural aini marhaban marhaban ya marhaban marhaban jaddal Husaini marhaban marhaban ya marhaban anta syamsun anta badrun
مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا يا مرحبا الله يا يوم مرحبا يوم مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا يا مرحبا الله يا يوم مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا الله يا عروش الخافضين مرحبا الله يا عروش الخافضين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا الله يا مرحبا جد الحسين مرحبا الله يا مرحبا جد الحسين مرحبا علي مسري وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya mengucapkan kebahagiaan, bukan apa namanya tuh, kalau bahasa agamanya itu wa bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau kamu dapat nikmat maka berceritalah, berbagilah. Saya beberapa waktu yang lalu tanggal 7 ikut tes P3K, tanggal 16 kemudian pengumuman, alhamdulillah saya lulus berkat doa dari Bapak Ibu jamaah sekalian. Sebagaimana sering ceramah saya sampaikan, ketika saya masuk Nikan ini, orang mengatakan saya itu pegawai negeri. Ustadz Mukri dinas di mana? Agak kecil juga saya, Pak. Ya. Ustadz Mukri di Kemenak ya. Terakhir yang nanya aku itu Ustadz Fahmi. Ustadz Mukri di Kemenak ya. Jadi orang ngatain saya itu di pegawai depak tuh lah. Mungkin itu doa-doa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi guru agama di SD 7 Kota Lubuk Linggau, tepatnya di Lubuk Aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tentunya doa dari Bapak Ibu jamaah sekalian. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita, keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita, guru-guru kita, dan senantiasa diberikan kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga kamu kalau main bola sama aku Siapa lagi? jadi memang